Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Novarisa Ramadina dari Fakultas Agama Islam Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1C NPM 20106311200069 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dan sinonimnya. Langsung saja. Menurut terminologi, para ahli mendefinisikan pengertian hadis itu beda-beda sesuai latar belakang ilmu mereka. Seperti para ahli usul dan hadis itu berbeda artinya. Pengertian hadis aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa afwaluhu wa ahwaluhu, yang artinya segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya. Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud ihwal? Ihwal yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW kaitan dengan himah, karakteristik, sejarah, cerita, dan kebiasaan-kebiasaannya. Sedangkan pengertian usul yaitu aqwalu wa afwaluhu wa takrirul lati tasubtul ahkam wa tukarriruha, yang artinya segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketentuannya. Pengertian hadis menurut ahli usul ini jelas bahwa hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan maupun ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Poin kedua, ada sinonim hadis. Yang pertama yaitu sunnah. Kalian tahu gak sih apa yang disebut sunnah? Sunnah menurut bahasa artinya asyairu, yang artinya perjalanan atau sejarah. Halnya sabda Nabi, man sana fil islami sannatan hasanatan falahu ajruha wa ujru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an wa man sanna fil islami sannatan syai'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqud min auzarihim syai'un. Riwayahul Muslim. Yaitu ada menurut ulama fikih fuqaha, ma thabata 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi walal wajibi fi tariqati al masluqati fi dini min ghairi magrudin wala wajib. Segala ketetapan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk kategori bab fardu dan wajib pada jalan yang ditempuh dalam agama yang tidak difardukan dan tidak diwajibkan, yaitu khobar. Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud khobar? Khobar menurut bahasa artinya an-naba, yang artinya berita. Sedangkan menurut istilah antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda pendapat. Menurut ulama ahli hadis sama seperti hadis dapat dipakai untuk sesuatu marfu, mauquf, dan maqtu. Cakup segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Mengatakan bahwa khobar adalah segala sesuatu yang bersumber selain dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW itu hadis. Ada juga yang mengatakan hadis dan khobar itu berbeda. Maksudnya, hadis itu lebih luas atau lebih mencakup keseluruhannya, sehingga tiap hadis itu adalah khobar, tetapi tidak setiap khobar itu hadis. Yang ketiga ada athar. Di bahasa, athar diartikan al-baqiyatu au baqiyatu syai'in, yakni peninggalan atau bekas sesuatu. Maksudnya, peninggalan Nabi atau bekas sesuatu itu seperti al-manqul yang dipindahkan dari Nabi. Adapun ad-du'a al-manqul, doa yang dipindahkan dari Nabi. Ada dua pendapat. Pertama, athar sinonim hadis. Kedua, athar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan
ulama ahli hadis berpendapat bahwa athar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketentuan hukum syara. Artinya, barang siapa yang membuat suatu jalan atau sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat sesuatu jalan atau sunnah yang buruk dalam Islam, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan arti sunnah menurut istilah telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama hadis atau muhaddis, fuqaha Quraisy membedakannya. Athar adalah berita maquf, sedangkan khobar adalah berita marfu. Dengan demikian, athar lebih umum daripada khobar, karena athar ada kalanya berita yang datang dari Nabi dan dari yang lain. Sedangkan khobar adalah berita yang datang dari Nabi atau dari sahabat. Sedangkan athar adalah berita yang datang dari Nabi, sahabat, dan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.